88,4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan siaran hari ini. Dan seperti biasa di hari Minggu kita ada di Dunia Anak dari pukul 10 sampai dengan selesai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Kamita seperti biasa tidak akan sendirian, karena Kamita ditemani sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Hari ini kita akan ngebahas tentang tema tahun baru, semangat baru, siap kembali ke sekolah. Teman-teman di rumah sudah siap untuk besok masuk sekolah lagi? Harus siap dong, di hari Senin ya, tanggal 5 Januari kita akan masuk lagi ke sekolah. Dan langsung saja kami tak akan kenalkan dua teman-teman yang akan bersama kita pagi menjelang siang ini. Ada Bebita dan juga Ika. Halo, selamat pagi. Pagi. Wow, semangat gak nih? Semangat dong. Oke, gimana besok kita mau sekolah ya? Iya. Oke, nah jadi teman-teman kita akan ngebahas tentang tema siap kembali ke sekolah. Langsung saja deh Kak Mita kasih siaran ini sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Bebita dan juga Ika, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Teman-teman, pasti hari ini masih liburan semester ganjil kan? Tetapi siap untuk menghadapi semester berikutnya. Nah, apa saja ya persiapan untuk kembali ke sekolah? Ayo simak cerita kami di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang kali ini dengan tema siap kembali ke sekolah. Persiapan ini membantu kita untuk bersiap kembali ke sekolah loh. 1. Mengevaluasi dan merencanakan. Langkah awal yang penting sebelum kembali ke sekolah adalah mengevaluasi kembali prestasi akademis dari tahun sebelumnya. Kamu bisa melihat nilai-nilai ujian, tugas, dan proyek yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan evaluasi ini, siswa dapat merencanakan target-target baru untuk tahun ajaran baru. Menetapkan tujuan akademis yang jelas dapat membantu memberikan fokus dan motivasi tambahan. Langkah awal yang baik ya Bebita. Kita mengevaluasi diri agar siap secara mental kembali ke sekolah. Nah, selanjutnya siapkan ini juga ya. 2. Mempersiapkan perlengkapan sekolah. Salah satu hal yang paling mendasarkan dalam persiapan kembali ke sekolah adalah memastikan semua perlengkapan sekolah sudah tersedia. Hal ini termasuk buku-buku pelajar, seragam, alat tulis, tas sekolah, sepatu, dan perlengkapan khusus untuk mata pelajaran tertentu seperti kalkulator, buku, gambar, pakaian olahraga untuk ekstrakurikuler, dan sebagainya. Memiliki daftar yang jelas beli perlengkapan tersebut secara bertahap dan membantu menghindari kebingungan dan kekurangan saat hari pertama sekolah tiba. Memang asyik ya saat kita mempersiapkan perlengkapan sekolah yang baru. Kita jadi bisa memiliki perlengkapan terbaru untuk mengganti perlengkapan yang lama. Hanya saja, perlengkapan lama dapat dipakai kembali kalau masih dalam kondisi baik. Selanjutnya, ini harus kita lakukan ya teman-teman. 3. Mengatur kembali rutinitas harian. Setelah liburan yang mungkin lebih santai, mengatur kembali rutinitas harian seperti jam tidur dan pola makan itu sangat penting. Ini membantu siswa untuk beradaptasi kembali dengan jadwal yang lebih terstruktur yang biasanya ada di lingkungan sekolah. Mengatur alarm untuk bangun pagi dan memastikan sarapan disiapkan dapat membantu memperlancarkan transisi dari liburan ke rutinitas sekolah.
Ya, benar banget Bebita. Selama libur mungkin kita sulit untuk tidur lebih cepat. Tetapi mendekati libur berakhir segera tidur lebih awal agar kita kembali terbiasa dan bangun pagi setiap harinya. Iya dong Ika. Lagi pula bangun pagi tetap harus dibiasakan walaupun sedang libur. Bangun pagi itu menyehatkan loh. Ya Bebita, kan kita juga mau berhasil di semester genap nanti, kembali meraih prestasi. Selanjutnya ini merupakan hal penting untuk kita siapkan karena bisa menjual keberhasilan kita di semester berikutnya. 4. Meninjau materi pelajaran sebelum memasuki tahun ajaran baru. Kita bisa meluangkan waktu untuk meninjau materi pelajaran dari tahun sebelumnya atau melihat sekilas tentang materi baru yang akan dipelajari. Buku-buku pelajar untuk materi online dapat akses lebih awal untuk memulai persiapan sebelum guru memberikan materi secara resmi. Ini dapat membantukan siswa yang merasa lebih siap dan percaya diri saat memulai kelas baru. Ini tidak boleh dilewatkan ya Ika. Memperhatikan kembali materi-materi pembelajar di semester kemarin hingga kita juga siap menghadapi semester berikutnya. Ya Bebita, kan kita juga mau berhasil di semester genap nanti, kembali meraih prestasi. Agar kembali berprestasi, ini perlu ditata kembali ya teman-teman, yaitu 5. Menetapkan kembali prioritas. Semester baru seringkali datang dengan banyak kegiatan dan tugas baru. Penting bagi kita untuk menetapkan kembali prioritas dan membagi waktu antara belajar, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu luang untuk bermain atau melakukan hobi. Menyusun jadwal harian atau mingguan dengan mencantumkan semua kegiatan yang direncanakan dapat membantu menjaga keseimbangan dan menghindari kelelahan. Oleh sebab itu, perhatikanlah jadwalmu dengan baik ya teman-teman, agar saat menjalankan aktivitas kita kembali fit dan tetap fresh. Ini hal penting juga ya untuk kita perhatikan ya teman-teman, ialah mempersiapkan mental dan emosional. Kembali ke sekolah dapat menjadi pengalaman yang menegangkan bagi beberapa siswa, terutama mereka yang menghadapi perubahan signifikan seperti perubahan jadwal pelajaran, berpindah tempat duduk, atau perubahan denah kelas. Iya benar, perubahan tempat duduk atau denah kelas bisa buat deg-degan loh. Tetapi kalau disiapkan mental dan emosionalmu, perubahan itu tidak akan mengganggu proses belajarmu. Atau teman-teman juga bisa bicarakan hal ini ke ibu guru untuk mendapatkan tempat duduk yang sesuai dirimu. Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali tentang khawatirmu mengenai semester baru. Mereka dapat memberikan dukungan emosional dan saran untuk panduan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Mempertahankan berkomunikasikan terbuka juga penting untuk memastikan bahwa siswa merasa didukung dan pahami dalam pelajaran mereka di sekolah. Dan selanjutnya kita juga harus menjaga keseimbangan. Terakhir, jangan lupakan pentingnya memelihara keseimbangan hidup antara akademis, sosial, dan kesehatan mental.
berpartisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan di luar sekolah, seperti bermain bersama teman-teman sebaya, rutin olahraga, mengikuti kegiatan seni, atau mencoba hobi baru yang dapat membantu menjaga semangat dan keseimbangan dalam kehidupan siswa. Ayo kita semangat lagi kembali ke sekolah dengan siap mental dan emosional. Ya, ayo semangat untuk belajar dan berprestasi kembali. Oke, pendengar, nanti kita akan balik lagi ya sama Bebita dan juga Ika. Maka dari itu jangan kemana-mana, tonton juga siaran ini melalui YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Ayo teman-teman, dengarkanlah kami cerita melalui cerita pendek ini. Ceritanya penuh inspirasi loh. Ayo simak. Buku ajaib. ajaib. Rani adalah seorang siswi kelas 3 SD yang tinggal di desa terpencil. Di desanya, akses ke pendidikan sangat terbatas. Meskipun begitu, Rani memiliki semangat belajar yang tinggi. Setiap hari setelah pulang sekolah, Rani pergi ke sebuah warung kecil di dekat rumahnya yang menjual berbagai macam buku. Meski bukunya hanya sedikit, Rani sangat bersemangat untuk membacanya. Suatu hari saat Rani tengah membaca di warung itu, seorang pria tua yang baik hati. Pria itu melihat semangat Rani dan bertanya apa yang membuatnya begitu antusias membaca buku. Rani dengan senang hati bercerita tentang mimpinya menjadi guru dan membantu teman-temannya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pria tua itu tersenyum.
memberikan Rani sebuah buku kecil yang terindah. "Apakah buku ini dengan baik, Rani?" kata pria itu sambil mengedipkan mata. Rani tersenyum penuh rasa syukur dan membawa pulang buku itu. Namun, saat dia membuka halaman pertama, ia terkejut. Di sana terpampang kalimat ajaib. "Setiap kamu membaca buku ini dengan sepenuh hati, pengetahuanmu akan bertambah 2 kali lipat." Dengan penuh semangat, Rani mulai membaca buku tersebut setiap malam. Dia mengeksplorasi berbagai topik dan menyerap ilmu pengetahuan dengan rasa ingin tahu yang besar. Waktu berlalu dan Rani semakin cerdas, pengetahuan luas. Teman-temannya terheran melihat perubahan yang terjadi padanya. Mereka pun tertarik untuk minta Rani untuk membantu mereka belajar. Rani dengan senang hati membagikan pengetahuan dan membantunya teman-temannya. Dia menyadari bahwa buku ajaib itu bukan hanya memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga memberian kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan memperbaiki pendidikan di desanya. Kisah Rani menyebar di desa dan orang-orang mulai memberikan sumbangan buku dan membantu mendirikan perpustakaan kecil di desa mereka. Sekarang, semua anak-anak di desa memiliki akses ke berbagai macam buku yang membuka pintu dunia pengetahuan bagi mereka. Nah, menarik tidak teman-teman ceritanya? Tentunya menarik ya teman-teman. Kalau begitu, apa pesan moral dari cerita pendek ini ya Bebita? Pesan moralnya adalah dari rajin belajar maka ilmu kita bertambah dan ilmu akan makin terasa dengan membaginya dengan sesama. Kalau begitu, benar banget tuh. Tak malu berbagi ilmu agar semakin terasa. Selain itu, rajin membaca adalah cara kita mendapatkan ilmu yang banyak. Karena buku sebagai jendela dunia. Ya bener, rajinnya membaca buku ya teman-teman. Walaupun kita tinggal di area digital, di mana segala hal mudah kita akses untuk mendapatkan informasi. Kembali jumpa saya, Cikita Medi, dalam Melodi Nusantara. Pikir-pikir, ini lagunya, lagu
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, adik-adik di rumah, teman-teman, kita kembali lagi di Dunia Anak. Setelah tadi kita mendengarkan bersama ada cerita pendek dari teman-teman kita, ada Bebita dan juga Ika. Kali ini Bebita dan juga Ika akan melanjutkan pembahasan tentang siap kembali ke sekolah. Langsung saja ya, silahkan Bebita dan juga Ika. Ayo kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang siap kembali ke sekolah. Kali ini kita bahas peralatan sekolah yang mesti kita siapkan ya teman-teman. Pertama, siapkanlah pensil. Alat tulis yang wajib dibawa ke sekolah yang utama adalah pensil. Jika terdapat kesalahan dalam tulisan, kita bisa menghapusnya dengan mudah. Dan yang kedua adalah pulpen. Peralatan sekolah yang tidak kalah penting adalah pulpen. Pulpen yang juga dapat digunakan untuk mengerjakan ujian. Ini juga penting ya teman-teman, yaitu penghapus. Penghapus juga termasuk perlengkapan sekolah yang wajib dimiliki sebagai pelengkap pensil. Bentuknya pun berbagai macam dan bahannya terbuat dari karet. Asik ya punya perlengkapan baru. Apa lagi penghapus yang lucu-lucu. Ika suka sekali penghapus aneka karakter. Ya, Bebita juga suka penghapus aneka karakter. Jadi makin semangat ya belajarnya. Selanjutnya nih, kita juga perlu persiapan penggaris. Penggaris adalah alat membantu ukuran serta menggambar garis lurus. Penggaris tersedia dalam berbagai macam bentuk mulai dari panjang segi 3 hingga bulat. Disarankan penggaris lipat agar lebih ringkas dan tidak memakai ruangan tempat pensil. Untuk habis pelajaran matematika, perlu menyiapkan penggaris sudut atau set square. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika penggaris hadir dengan berbagai bentuk, salah satunya adalah penggaris sudut yang mampu mengukur sudut sesuai kebutuhan seperti menggambar bentuk bangunan, replikasi bangunan, dan pola pakaian. Dengan bentuk segitiga, anak bisa menarik garis tegak, miring, atau sejajar hingga membentuk sudut istimewa. Pasti pembelajaran seperti matematika, tata busana, dan menggambar perspektif akan lebih menyenangkan ya. Wih, makin seru ya pelajarannya. Yang tadi pelajaran terasa berat menjadi lebih ringan. Benar banget, ayo disiapkan dari sekarang. Dan ini juga penting lah untuk disiapkan, yaitu stabilo. Stabilo atau highlighter berfungsi untuk menandai atau menyorot tulisan materi penting pada buku. Stabilo hadir dengan berbagai macam warna dan bisa dipilih sesuai keperluan anak. Sama seperti semester kemarin, kita perlu menyimak buku catatan karena buku yang lama sudah habis terpakai sehingga perlu ada buku baru dan mematikannya. Buku adalah sarana atau media menulis dan mencatatkan materi penting. Setiap tahun ajaran baru atau semester baru, tokoh alat tulis atau pusat gorisi biasanya mengadakan diskon untuk menjual berbagai jenis buku. Memanfaatkan momen ini untuk memilih buku catatan yang pas. Kalau tempat pensil lama kalian telah rusak, boleh menggantinya dengan yang baru. Ini penting lah, karena tempat pensil ialah tempat khusus menyimpan berbagai alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, rautan, isi pensil, dan sticky notes. Jadi merupakan perlengkapan penting untuk kita miliki ya.
Siap tempat pensil yang lama atau yang baru, kita selalu siap. Iya Bebita. Tapi perlengkapan kali ini perlu kita siapkan juga. Terutama tugas membuat gambar, melukis ataupun membuat poster, apalagi kalau bukan spidol, baik berwarna awal maupun yang marker. Spidol memiliki unjungan yang lunak dan bersih cairan. Spidol biasanya digunakan untuk menulis catatan materi pelajar agar lebih baik dengan mode rating dan penting kan teman-teman fungsi dari spidol. Kalau sudah ada spidol, selanjutnya kita siapkan juga buku gambar. Buku gambar atau buku sketsa ialah kumpulan lembaran yang menyatu menjadi buku dengan halaman kosong. Alat tulis ini bisa digunakan untuk membuat sketsa dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis. Makin seru saja, perlengkapan yang mesti kita siapkan ini namanya siap tempur lagi untuk raih prestasi tertawa ceria. Oke, selanjutnya siapkan juga pensil warna dan krayon. Pensil warna dan krayon adalah peralatan gambar yang terbuat dari lilin berwarna air dan kapur atau talek. Krayon juga bisa digunakan oleh anak dan seniman. Wajib kalau pensil warna dan krayon Ika. Tak hanya untuk perlengkapan sekolah, untuk menggambar sehari-hari juga mesti ada. Iya dong Bebita, apalagi yang hobi mewarnai pastinya akan jadi alat tulis untuk menghasilkan karya baru atau cetakan prestasi melalui lomba mewarnai. Asyik, ayo ikut lomba mewarnai teman-teman. Salurkan bakat dan hobimu untuk berkarya dan berprestasi. Dan bagi yang hobi belajar matematika dan IPA, bisa menyiapkan alat-alat penting ini ya teman-teman, seperti alat geometri atau kompas, busur, jangka sorong. Kompas dapat digunakan untuk menentukan arah mata angin. Busur juga penting digunakan untuk mengukur besaran sudut. Kemudian jangka sorong berfungsi untuk mengetahui panjang, diameter, dalam, dan ruang sebagai sebuah bentuk benda. Semangat ya belajarnya, kita kejar prestasi. Tetapi benda satu ini boleh digunakan untuk memperbaiki tulisan yang salah. Dan jangan digunakan untuk mencoret-mencoret meja dan kursi ya teman-teman. Apalagi dilempar ke arah teman kita. Ayo, apa alat ini? Ya, ini adalah Tips X. Tips X inilah alat tulis penghapus pulpen. Adalah dua macam Tips X atau correction tip. Tapi Tips X yang dijual di pasaran yakin bentuk cairan dan berbentuk pita kaset. Setelah ini kita siapkan apa lagi ya Bebita? Kita siapkan seragam sekolah. Bagi teman-teman yang seragamnya sudah kekecilan, dapat menggantinya dengan yang baru. Karena seragam adalah bagian penting saat kita sekolah. Ada beberapa sekolah yang mewajibkan muridnya menggunakan seragam tertentu. Jangan lupa untuk membeli seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Dan kita juga bisa menyambungkan seragam kita yang lama untuk dipakai kembali oleh saudara kita yang membutuhkan. Banyak loh di antara kita yang kesulitan mendapatkan seragam sekolah. Benar banget itu Ika. Saling membantu bisa meringankan beban sahabat kita yang membutuhkan. Lagi pula, sedekah adalah ladang amal jariah loh.
Bener banget itu Bebita. Dan sekarang yuk kita bernyanyi bersama dulu Bebita, agar teman-teman makin terhibur dengan nyanyi kita. Ayo teman-teman, kita bernyanyi dengan sama. Senang riang, hari yang menantikan, sambut pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, benar-benar pergi sekolah. Senang riang, hari yang menantikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi, guruku sayang, siap belajar cita-cita. Dengarlah bunyi kawan segera berlari, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, hingga langit terdengar lagi semua guru bersorak dengan riang. Senang riang, masa depan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku tak dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Senang Senang riang, hari yang menantikan, bersambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Senang riang, hari yang menantikan, bagi kawanku semua. Selamat pagi, guruku tersayang, ku siap belajar cita-cita. Dengarlah berkumandang, kawan segera berlari, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, hingga langit terdengar lagi semua guru bersorak dengan riang. Senang riang, masa depan akan datang, capai setinggi awan. Hingga nanti aku dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Dengarlah lagu berbunyi, kawan segera berlari, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, hingga langit terdengar lagi semua pun bersorak dengan riang. Senang riang, masa depan akan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku tak dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Senang riang, masa depan akan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Surong! Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Balik lagi teman-teman, kita di dunia anak. Siang hari ini masih bersama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Bebita dan juga Ika. Kita akan kembali melengkapi apa saja persiapan untuk masuk ke sekolah besok. Tapi nantinya teman-teman kita ini, Bebita salah satunya akan membacakan sebuah puisi untuk teman-teman. Langsung saja kita mulai, kita sambung lagi acara kita di dunia anak siang hari ini. Nah, sudah kita bahas bersama perlengkapan yang mesti kita siapkan ya teman-teman. Dan tak lupa teman-teman juga bisa menyiapkan sepatu, tempat makan, botol minum, dan kaos kaki jika perlengkapan yang lama sudah tak terpakai lagi. Intinya, siapkanlah perlengkapan yang dibutuhkan saat kita masuk sekolah lagi ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita berpuisi. Dengarkan Bebita membacanya ya teman-teman. Bintang, karya Khairil Anwar. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu pahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu. Kata-kata dari seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Oke, keren sekali ya teman-teman. Bebita tadi membawakan puisi yang berjudul Bintang karya Khairil Anwar. Nah, setelah tadi teman-teman kita ini kasih tahu kita apa aja yang perlu disiapin ketika masuk sekolah. Kali ini Kamita mau tanya-tanya dulu nih sama Bebita dan juga Ika. Kira-kira apa saja sih persiapan Bebita dan juga Ika untuk menghadapi semester genap kali ini? Kamita mau tanya dulu sama Bebita deh. Kalau Bebita, perlengkapan apa aja sih yang pertama kali Bebita siapkan untuk masuk sekolah besok? Pastinya pensil, pena, penggaris, pokoknya perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah ya, jangan sampai lupa bawa pensil nih. Nah, Bebita biasanya kalau di semester genap seperti besok nih akan sekolah lagi, Bebita beli seragam baru nggak sih? Enggak, karena seragam lama masih bagus. Seragam lama masih bagus. Kalau boleh tahu Bebita kelas berapa? 4 SD. 4 SD. Nah, biasanya nih Bebita kalau di sekolahnya Bebita, kalau semester genap atau pergantian semester seperti saat ini suka ganti jadwal nggak sih? Ada perubahan jadwal nggak sih? Itu tergantung gurunya sih. Berarti kalau gurunya mau ganti ya langsung diganti seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, kalau ada pergantian jadwal nih, gimana persiapan Bebita menghadapi jadwal baru di semester genap kali ini? Pasti belajar dulu. Mhm. Belajar terus nanti kalau misalnya ada jadwal baru, nanti baru nyusun buku sesuai harinya.
Oke, berarti harus ini lagi ya, belajar lagi dan juga harus menerapkan jadwal yang baru ya Bebita setiap harinya. Oke, nah tadi kan Bebita bilang kalau seragam nih di semester genap nggak beli lagi karena masih ada yang semester kemarin masih bagus. Kalau buku Bebita beli baru nggak? Enggak, karena Enggak juga. yang lama tuh masih ada. Oke, berarti masih memakai yang di semester ganjil kemarin ya, masih bisa dipakai sampai dengan semester genap. Oke, kalau itu dari Bebita teman-teman, kali ini kita beranjak ke Ika nih. Kalau Ika gimana nih Ika? Sudah siap belum untuk sekolah besok? Siap. Siap ya. Dan apa aja nih peralatan yang udah Ika siapin untuk ngadepin jadwal baru besok? Pena, tip X, dan alat tulis yang lain-lainnya dan buku pelajar. Oke, kalau Bebita kan pensil, kalau Ika pena. Ika kelas berapa? 6. Oke, kelas 6 berarti tahun depan udah SMP dong ya. Oke, nah kalau di sekolahnya Ika sering ada perubahan dena kelas nggak sih kalau semester genap seperti sekarang? Iya. Ada ya. Kalau duduknya itu cewek sama cewek atau di ini nih cewek sama cowok duduknya? Enggak, cewek sama cewek. Cewek sama cewek pilih sendiri ya untuk tempat duduk atau diaturin ibu guru? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Kalau Ika lebih sering duduk di depan atau di belakang? Depan. Di depan. Keren. Kenapa memilih duduk di depan? Biasanya kan teman-temannya pasti pilih duduk di belakang. Kalau Ika pilih di depan kenapa? Karena Apa nih? ketua kelas. Wow, keren banget nih teman-teman. Ika ketua kelas, Ika pilih duduknya di depan. Terus juga kalau duduk di depan tuh rasanya lebih enak ya karena bisa dengerin guru dengan jelas ya Ika. Oke, nah kalau materi pelajaran yang pengen Ika perdalam di semester genap ini apa nih? Matematika. Matematika? Ika suka matematika? Wih, keren banget. Nah, kalau Ika kan pengen belajar matematika, berarti Ika perlu nggak sih nambah buku-buku baru untuk menunjang pembelajaran Ika di semester genap ini? Perlu. Perlu. Kalau perlu seperti itu, belinya sama siapa beli bukunya? Mama. Sama mama. Nah, kalau kami mau tanya sedikit, Ika berarti sekarang kelas 6 ya, pengen banget belajar matematika. Di semester kemarin Ika dapat peringkat berapa? Peringkat lupa. Lupa. Tapi Ika tetap semangat ya sebagai ketua kelas, duduk di depan, mau belajar matematika. Itu sudah jadi anak yang pintar karena sebentar lagi mau SMP. Kalau Bebita sendiri peringkat berapa nih kemarin? Peringkat 4. Peringkat 4, keren. Ketua kelas nggak? Bendahara. Bendahara. Wow, suka tagih-tagih uang kas dong. Nah, berarti Bebita juga seringnya duduk di depan atau di belakang? Sering sesuai gurunya, Oh, soalnya oke. seminggu sekali itu kami ganti-ganti. Oke, berarti setiap 1 minggu sekali itu di rolling duduknya, ganti teman duduknya juga ya? Iya. Oke, nah teman-teman itu tadi cerita dan juga sudah kita tanya-tanya juga bareng Ika dan juga Bebita. Ternyata Ika ketua kelas, Bebita bendahara, pinter-pinter dong pastinya. Dan juga nantinya kita bakal ngobrol lagi nih. Tapi kita akan tutup dulu obrolan kita di dunia anak kali ini. Silakan teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi ya dengan cerita kita yang baru serta tetap di dunia anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat kembali lagi ke sekolah dengan persiapan yang matang. Ayo kejar lagi prestasi kita dan rajin belajar serta berlatih ya untuk menggapainya. Saya Bebita. Saya Ika. Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat membantu teman-teman untuk menghadapi semester genap mendatang. Berburu kepada sang savana, padang luas rimba Afrika. Ayo persiapkan diri, giatlah belajar agar kelak maju berprestasi dengan karyanya. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Bye-bye. Oke, bye. Jadi itu tadi teman-teman
ada Ika dan juga Bebita dari Pandala Sriwijaya Production yang sudah menemani kita di dunia anak kali ini. Kami tuh juga harus pamit dari ruang dengar teman-teman, tapi tetap di Sriwijaya siang hari ini. Untuk itu sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.